Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humnazatul Fitria, NIM T 2018-454. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus dan marginal. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai konsep pendidikan anak berkebutuhan khusus, saya akan menjelaskan mengenai definisi anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus atau biasa disebut ABK ini diartikan sebagai individu-individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari individu yang lainnya dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. Nah, secara lebih khusus, anak berkebutuhan khusus ini menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak yang normal sebayanya gitu. Jadi mereka tuh anak berkebutuhan khusus itu bisa di atas anak normal yang lainnya atau bisa anak di bawah anak normal lainnya gitu. Nah, sehingga dalam mengalami kesulitan dalam meraih sukses baik segi sosial, personal maupun aktivitas pendidikan. Yang selanjutnya yaitu konsep pendidikan inklusif. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai apa sih pendidikan. Nah, pendidikan merupakan yaitu suatu kebutuhan manusia karena dengan pendidikan manusia itu dapat memperoleh ilmu pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan sehingga manusia dapat menjamin keberlangsungan hidupnya yang lebih bermartabat. Nah, seperti itu. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 yaitu mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara itu berhak mendapatkan pengajaran. Namun hal ini baru dapat dipenuhi pada saat Indonesia memasuki pembangunan jangka panjang ke-1 tahun 1969, 1970 sampai 193. Dalam periode ini pemerintah mulai menaruh perhatian pada pendidikan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa seperti itu. Dalam penyelenggaraan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa itu termasuk di dalamnya menggunakan program kecepatan. Secara etimologis, definisi pendidikan inklusif itu bisa ditelusuri dengan membelah kata. Inklusi itu sendiri, kata inklusi itu berasal dari kata include dalam bahasa Inggris. Nah, kata include ini artinya menjadi bagian dari sesuatu atau being a part of something, menyatu dalam kesatuan. Being embedded into work, itu menurut Villa pada tahun 2005. Nah, secara fisiologis, kata inklusi itu pada dasarnya mengandung prinsip kesamaan atau keadilan persamaan hak. Pendidikan inklusi adalah sistem layanan yang masyarakat anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman biasanya. Pendidikan inklusi itu secara luas adalah pendidikan yang menyertakan anak itu sebagai subjek, bukan saja sebagai objek. Jadi kita itu di situ tuh kita memenuhi kebutuhan mereka gitu. Jadi misalkan mereka ingin belajar mengenai melukis, jadi kita memberikan pelajaran mengenai melukis gitu. Jadi kita tuh menyertakan sesuai kebutuhan mereka gitu loh. Pendapat semua anak itu dapat dikomodir dalam dipertimbangkan dengan baik untuk menciptakan pendidikan yang berkeadilan bagi semua hingga terwujud pendidikan untuk semua. Nah, Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa ini mendefinisikan pendidikan inklusi ini sebagai salah satu bentuk pelayanan pendidikan yang dapat menerima semua anak dengan berbagai kondisi, maupun itu mereka intelijensinya tinggi, rendah, maupun mereka itu tunarungu maupun dan lain-lainnya seperti itu. Dengan demikian, pendidikan inklusi ini dapat berarti sekolah biasa atau umum yang mengakomodasi semua anak berkebutuhan khusus. Nah, atau sekolah luar biasa. Nah, khusus yang mengakomodasi anak normal. Nah, sistem penyelenggaraan pendidikan itu memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dalam memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Nah, jadi di dalam pendidikan inklusi ini mereka tuh pendidikan yang untuk semua. Jadi mereka itu tidak ada batasan, meskipun itu ada yang ada di atas rata-rata, di bawah rata-rata, ataupun yang ada yang cacat atau ada yang pendengarannya. Ya Allah.
Adapun konsep pendidikan inklusi ini yang menekankan pada upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi lembaga atau institusi itu menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi kita menyesuaikan apa yang mereka butuhkan. Misalkan mereka belum bisa membaca, jadi kita mengajarinya membaca. Jadi kita tuh harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka seperti itu. Nah, dalam ini penting bagi guru itu untuk menyadari bahwa pentingnya memiliki pandangan yang komprehensif yang terpusat pada anak gitu. Meskipun mungkin pada masih memerlukan pelatihan tentang metode atau strategi khusus yang akan diterapkan di sekolah tersebut. Jadi guru itu harus memiliki pendidikan yang komprehensif. Nah, lain selanjutnya itu penyelenggaraan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus yang mempunyai potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Nah, termasuk di dalamnya menggunakan program percepatan atau akselerasi, belajar filosofi yang berkenaan dengan hakikat manusia, hakikat pembangunan nasional, dan tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Nah, jadi untuk anak yang potensi kecerdasannya itu di atas rata-rata itu bisa menggunakan program yaitu akselerasi seperti itu. Nah, jadi di situ mereka bisa sekolahnya itu bisa dipercepat atau bisa cepat, tidak sama seperti sekolah yang lainnya. Misalkan anak yang biasanya itu 3 tahun, nah kalau diakselerasi ini bisa 2 tahun karena mereka dalam pelajarannya itu dipercepat gitu. Nah, ada jam tambahannya juga, jadi mereka tetap untuk mata pelajarannya sama seperti yang lain, cuman mereka itu dipercepat karena mereka kan mempunyai kecerdasan yang tinggi. Jadi mereka tuh bisa mampu menggunakan program percepatan atau akselerasi ini. Selanjutnya yaitu ragam anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus ini berdasarkan klarifikasinya itu ada 4 aspek. Yang pertama aspek kecerdasan atau intelijensi, yang kedua aspek fisik, yang ketiga aspek tingkah laku, yang keempat aspek tertentu. Nah, dalam aspek kecerdasan ini ada 2, yaitu kelompok anak yang intelijensinya itu di bawah rata-rata, dan yang kedua kelompok anak yang intelijensinya itu di atas rata-rata. Nah, untuk anak yang intelijensinya itu di bawah rata-rata itu IQ-nya itu 90. Nah, ciri dari anak ini biasanya lamban dalam belajar. Jadi mereka tuh tidak sama seperti anak yang lainnya. Jadi untuk intelijensinya di bawah rata-rata itu mereka lebih sulit gitu. Lebih sulit dalam belajar, menghafal maupun dalam membaca gitu. Nah, yang kedua yaitu untuk intelijensi di atas rata-rata. Nah, untuk intelijensi di atas rata-rata itu IQ-nya itu di atas 110. Nah, biasanya untuk anak ini tuh lebih cepat mudah menghafal, belajarnya juga lebih cepat gitu. Nah, ini biasanya itu gifted itu loh, seperti itu. Nah, mereka tuh kan gifted itu selalu menemukan ide-ide cemerlang. Mereka juga mempunyai bakat-bakat tersendiri seperti itu. Nah, mereka tuh ada yang diunggulkan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan aspek fisik. Berdasarkan aspek fisik yang pertama yaitu tunanetra. Tunanetra yaitu seorang anak yang terganggu dalam penglihatan, baik total maupun parsial. Nah, ciri dari anak yang memiliki tunanetra yaitu perabun yang kuat. Nah, dalam tingkat gangguannya, tunanetra itu dibagi menjadi 2, yaitu buta total atau yang masih mempunyai sisa penglihatan. Nah, seperti itu. Jadi tunanetra yaitu gangguan mengenai penglihatan. Yang selanjutnya yaitu tunarungu. Tunarungu yaitu seorang anak yang memiliki gangguan pada pendengaran, baik lemah maupun total. Nah, jadi ciri dari tunarungu ini biasanya gerakan kaki dan tangan yang cepat, dan selanjutnya pernapasan yang pendek dan agak terganggu. Kelainan pernapasan terjadi karena tidak terlatih, terutama pada masa meramban dan merupakan masa pengembangan bahasa seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu tunagrahita. Tunagrahita yaitu seorang anak yang mengalami hambatan perkembangan pada mental dengan karakteristik biasanya itu idiot dan ibensil. Nah, ada tingkatan mengenai anak taruna grahita ini ada 3, yaitu anak taruna grahita ringan,
anak taruna grahita sedang, anak taruna grahita berat. Nah, seperti itu. Nah, untuk anak taruna grahita ringan ini biasanya mereka masih bisa belajar menulis, membaca, dan sebagainya. Untuk anak taruna grahita sedang ini, mereka bisa, namun masih bisa membaca, menulis, namun mereka sangat sulit sekali. Nah, untuk anak grahita berat ini, itu mereka tidak bisa mengurus dirinya sendiri aja, tidak bisa. Mereka harus, ya, pada anak grahita berat ini harus memerlukan orang lain, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tunadaksa. Tunadaksa yaitu seorang anak yang memiliki kelainan anggota tubuh karena luka, penyakit, ataupun pertumbuhan yang salah. Nah, ini biasanya disebabkan kelainan neuromuskular atau struktur tulang bersifat bawaan. Biasanya itu sakit atau kecelakaan seperti itu. Nah, bisa seperti polio, lumpuh gitu. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan aspek tingkah laku atau biasa disebut tunalaras. Nah, seorang dikatakan tunalaras itu apabila ia mempunyai tingkah laku yang menyimpang dari orang normal lainnya, tidak mempunyai sikap, dan suka melanggar peraturan dengan frekuensi yang cukup besar. Nah, penyebab tunalaras ini yaitu dengan gangguan emosi seperti itu. Nah, cirinya yaitu mereka tuh memiliki aktivitas yang berlebih, berperilaku nakal, suka mencuri, dan melanggar aturan kecil maupun besar seperti itu. Selanjutnya yaitu berdasarkan aspek tertentu. Berdasarkan aspek tertentu ini ada dua, yaitu autis dan hiperaktif. Yang autis ini yaitu seorang anak yang hanya tertarik terhadap dunia sendiri dan acuh terhadap orang lain. Nah, ciri dari anak yang menderita autis ini hanya bicaranya tuh lambat dan kata-katanya tuh sangat sulit dipahami, dan ia suka menyendiri dan sedikit kontak mata, sensitif terhadap sentuhan seperti dipeluk seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu hiperaktif, yaitu seorang anak yang memiliki kelainan berupa aktivitas autogerak jasmani yang berlebihan. Jadi tuh mereka tuh sangat-sangat suka gerak sekali. Nah, itu sangat berlebihan. Mereka tuh tidak bisa diam, sering gagal fokus, sering tidak mampu mengikuti instruksi, dan sering lupa